Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal, Iya. Mas. Iya. Ini mau mengganggu waktunya sebentar, kira bisa atau tidak Bu? Ya, monggo silakan. Ya. Pak Faisal. Terima kasih Bu. Yeay. Jadi begini Bu, Ya. kemarin Bu Susi itu minta bantuan saya untuk melakukan coaching Oh gitu. Terus berkaitan dengan cara berbicara yang baik, tidak terlalu cepat. pada saat pembelajaran gitu ya. Iya Bu. Ya, terus Jadi di sini saya minta bantuan dari Bu Ida untuk memberikan arahan kepada saya bagaimana cara melakukan coaching yang baik. oh gitu. Kira-kira Pak Faisal sudah mengerti belum tentang kompetensi yang harus dimiliki seorang coach di dalam kegiatan coaching ini? Oh, ini Bu, sebenarnya kemarin sebelum ke Brida, Ya. kemarin tadi malam saya sempat ini browsing-browsing terlebih dahulu mencari informasi berkaitan tentang coaching. Terus Di sana saya menemukan ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh coach Bu. coach ya. Terus Yang pertama itu kalau tidak salah presence ya Bu ya. present, ada sepenuhnya ya Pak Faisal. Iya. Terus bisa dijelaskan itu maksudnya? Ada sepenuhnya atau presence itu kemarin kalau saya baca, jadi seorang coach itu harus ini fokus kepada coaching atau orang yang akan saya minta coaching itu tadi Coaching, ya. harus fokus. Misalnya kalau saya sedang ada pekerjaan atau sedang membuka HP, itu tidak boleh ternyata Bu ya. Iya. Harus diletakkan Iya. dulu, kemudian benar-benar fokus ke coaching. Coachingnya. Ya. Terus selanjutnya Selanjutnya itu kan kompetensi yang harus dimiliki. kalau tidak salah mendengarkan aktif ya Bu. Oh ya, mendengarkan aktif. Nah itu Pak Faisal bisa memberikan penjelasan apa itu mendengarkan aktif dari kegiatan coaching ini ya. Oh, iya Bu, jadi gini kalau kemarin saya baca itu mendengarkan aktif itu berarti coach harus selalu menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching. Jadi informasi yang tersampaikan itu harus benar-benar apa namanya terserap oleh coach. Nah, selain itu juga menunjukkan adanya empati dari coach merasa benar-benar apa namanya kehadiran itu memang benar dibutuhkan dengan mendengarkan itu. Ya, terus selanjutnya Ada satu lagi kalau nggak salah kemarin itu mengajukan pertanyaan berbobot dan nggak salah itu. oh gitu. Yang berbobot dari kegiatan coaching gitu ya. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi coach itu diminta untuk mampu mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu ya. Ya, kepada coachingnya Iya. untuk menggali ide-ide dari coaching ya dalam Iya. kegiatan coaching. Baik, kapan dilaksanakan ini kegiatan coachingnya Pak Faisal? Nah, kemarin saya janjian dengan Bu Susi, insya Allah nanti siang Bu. Oh, nanti siang pada saat setelah jam pembelajaran. Setelah jam pembelajaran, Oh, nanti gitu. siang. Iya, iya, monggo. Sekaligus ini saya minta bantuan dari Bu Ya, Ida. monggo apa yang bisa saya bantu? Nanti kan ketika proses coaching, Ya. saya minta didampingi Bu Ida Oke, untuk siap. mengamati aktivitas itu supaya Oke, siap. saya tahu nanti ketika melakukan coaching itu kekurangannya apa. Oh, gitu. Ya, siap Pak Fai. Ya. Tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa. Kalau saya juga sudah selesai pembelajaran kan? Iya, Ya, iya. oke. Terima Siap. kasih banyak ya Bu ya atas Sama-sama. waktunya. Maaf mengganggu. Saya pamit dulu Bu. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Susi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, monggo. Katanya mau melakukan kegiatan coaching ya? Iya, ya. Monggo, tentang apa saya sebagai ustazah? Monggo, silakan dimulai. Gak usah ragu ya, Mbak Susi, gak usah sungkan ya, juga Pak Faisal. Ya Bu. Monggo, mulai melakukan kegiatan coachingnya. Ya terima kasih Bu. Jadi Miss Susi, kemarin yang dibahas tentang apa ya? Gini loh Pak, saya ini mau membicarakan tentang masalah saya. Jadi saya ini ada masalah terkait dengan pembelajaran. Terkait dengan pembelajaran. Iya. Jadi menurut anak-anak ini Pak, saya kalau ngajar di kelas itu ngomongnya kecepatan. Jadi anak-anak itu ada yang sebagian itu akhirnya nggak ngerti yang saya sampaikan itu apa. Nah itu kan kendala Pak buat saya. Saya ingin itu bisa memperbaiki cara bicara saya supaya tidak terkesan seperti orang gopoh gitu loh Pak. Gimana ya Pak? Gitu Bu ya.
Nah, kalau boleh tahu, sebelumnya sudah ada upaya atau upaya apa yang dilakukan oleh Miss Susi agar bicaranya tidak terlalu cepat? Iya, begitu ada anak yang nyampaikan itu ke saya kalau mikir dulu Pak, gimana ya caranya. Terus saya coba browsing-browsing ya, baca artikel, gimana cara bicara yang baik. Terus saya juga nyoba-nyoba cari berita di YouTube gitu Pak. Tetapi kok saya rasa itu masih kurang gitu Pak. Terus gimana Pak baiknya? Sebenarnya kemarin cara yang dilakukan Miss Susi sudah bagus dengan mencari di artikel dan di YouTube. Nah, informasi yang ada di artikel dan YouTube kemarin itu seperti apa, Miss? Sarannya? Ya pertama, saya itu disuruh ambil nafas dulu, ambil nafas dalam gitu. Terus disuruh mikir dulu sebelum bicara gitu Pak. Terus saya disuruh melatih artikulasi. Nah saya itu belum paham. Maksudnya itu gimana gitu Pak. Makanya itu saya butuh ada yang bisa ngasih saran ke saya atau bagaimana baiknya supaya gaya bicara saya itu bisa menjadi lebih baik, anak-anak bisa dipaham gitu loh Pak. Nah, itu sudah bagus sekali kemarin informasi yang diterima berkaitan dengan artikulasi ya. Iya Pak. Iya. Apa sudah pernah dipraktekkan kemarin informasi yang diperoleh? Nah itu saya belum nyoba Pak. Pernah praktek sekali tapi saya nggak tahu itu bener atau enggak gitu loh Pak. Nah, kira-kira Bu Susi butuh latihan lagi atau seperti apa agar semakin mantap? Iya, sebetulnya itu iya Pak. Saya butuh latihan lagi. Nah makanya itu kira-kira bagaimana ya Pak supaya ini selain latihan yang baik itu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Kira-kira jenengan punya saran nggak Pak? Jadi begini, kalau memang begitu, coba bagaimana? Apakah ada orang lain yang kira-kira bisa bantu Miss Susi untuk berlatih? Apakah harus saya? Nanti saya coba kolaborasi dengan beberapa teman dulu ya Pak. Ada beberapa teman mungkin yang nanti saya ajak bicara, tapi nanti kalau prakteknya, karena jenengan kan guru bahasa, saya yakin jenengan pasti ahli gitu loh Pak di bidang artikulasi. Barangkali nanti saya butuh bantuan ya Pak ya. Baik, siap. Insya Allah nanti berarti kalau pas latihan bareng saya ya Bu ya, berarti kalau sudah pas latihan artikulasi ya. Oh iya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Kira-kira nanti kapan Bu kita mulai? Saya mau latihan dulu Pak, nanti kira-kira siang ini saya mau coba dulu sih apa itu artikulasi, cara ngomongnya bagaimana. Nanti untuk penerapan di kelas, insya Allah besok ya Pak, waktu saya di kelas dengan anak-anak, kalau dengan ada waktu bolehlah kita kolaborasi bersama. Bagaimana Pak? Baik, berarti besok di kelas ya Bu ya? Iya Pak. Di kelas, ketika jam pembelajaran Bu ya? Iya. Oke, siap Insya Allah Bu. Jadi dari pembicaraan ini kira-kira apa simpulannya Bu? Ya, kalau yang saya lihat untuk memperbaiki gaya bicara saya Pak, ini saya akan coba pertama dulu dari YouTube, kemudian saya akan coba latihan Pak, tarik nafas panjang dalam pelan-pelan gitu ya Pak. Itu memang belum terbiasa Pak. Nanti insya Allah saya coba sedikit demi sedikit. Terus habis itu saya nanti berlatih artikulasi, nanti coba kolaborasi dengan beberapa rekan ya Pak, termasuk dengan jenengan. Insya Allah besok gitu Pak. Siap, besok. Mudah-mudahan nanti lancar semua Bu Susi ya. Amin. Nah, agar tahu progresnya nanti berarti setelah dengan saya juga tetap dikabari Bu ya. Iya. Ya. Nah, terus ya Pak, saya tadinya tuh risau, sekarang setelah jenengan ajak ngobrol-ngobrol itu rasanya itu sudah keempeng gitu loh Pak, punya gambaran seperti apa maunya gitu. Ya, siap. Itu tadi sebenarnya dari Bu Susi sendiri, saya hanya memandu Bu Susi saja. Sebenarnya Bu Susi sudah siap sebenarnya. Iya. Tapi kalau nggak ada jenengan itu kan saya nggak pede Pak. Dan jenengan kan pinter bahasa, jadi saya nggak pede dengan apa yang saya lakukan gitu Pak. Terus suwun ya Pak, baik. Semua yang kami Bu Susi insya Allah sudah pas. Semoga sukses besok nanti ketika berbicara bersama anak-anak di kelas. Amin. Nah terus suwun ya Pak. Iya, sama-sama Bu Susi. Saya Bu boleh pamit riyen mboten Bu. Ada kelas. Oh gitu. Iya. Ya monggo Bu Susi. Iya. Ya sudah selesai kucingnya. Nggih sampun, sudah ada. Insya Allah ada gambaran Bu. Agak padang ngomongnya nggih. Alhamdulillah. Pamit riyen ya Bu. Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Faisal tadi kegiatan kucingnya sudah selesai? Alhamdulillah tadi lancar Bu. Alhamdulillah. Kalau itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi kegiatan kucing?
Jadi secara umum tadi alhamdulillah saya mengikuti alur tirta Bu. Jadi mulai dari awal tadi, mulai dari itu jam pembicaraan hingga terakhir tadi saya menggunakan alur tirta. Kemudian saya tadi juga berusaha untuk hadir fokus terhadap apa yang menjadi permasalahan koci. Kemudian saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot agar koci dapat menemukan potensinya tadi. Sudah bagus berarti ya, sudah mengerti lah istilahnya dalam kompetensi kegiatan coaching. Kemudian apa yang Pak Faisal lakukan untuk tetap dalam kondisi present tadi? Jadi begini tadi saya berusaha untuk fokus terhadap apa yang jadi masalah coaching. Jadi saya selain present itu tadi, saya berusaha mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coaching tadi, sehingga saya benar-benar bisa present, bisa hadir penuh, memberikan perhatian penuh kepada coaching itu tadi, Bu Susi tadi. Oh, gitu. Kemudian apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam kegiatan coaching ini tadi yang dilakukan Pak Faisal dengan Bu Susi tadi? Yang perlu diperbaiki adalah cara saya mengajukan pertanyaan, Bu. Gitu. Karena ini pengalaman awal, saya masih belum terbiasa, Bu. Ketika mengajukan pertanyaan tadi masih bingung mau menyampaikan pertanyaannya itu seperti apa, terus nanti bagaimana. Kemudian juga jangan sampai saya berusaha agar tidak terpancing untuk menjawab, sehingga nanti kan ketika coaching saya kan berusaha agar coach itu menemukan sendiri jawabannya. Nah itu tadi berusaha menggalinya itu yang saya rasa itu benar-benar dari ya, permasalahan coach tadi ya, masih kurang saya rasa itu tadi. Kemudian apa yang bisa Pak Faisal lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan coaching tadi? Kan saya lihat Pak Faisal sama Bu Susi sudah benar-benar melakukan alur tirta itu ya tadi ya. Mungkin ini Bu, nanti saya ketika di rumah nanti saya akan coba berlatih lagi cara mengajukan pertanyaan berbobot yang tepat supaya lebih lancar lagi. Kemudian saya coba cari-cari referensi juga, Bu, kira-kira pertanyaan berbobot seperti apa yang bisa diajukan kepada coach sehingga bisa membantu coach itu menemukan potensinya. Jadi kurang lebih itu, Bu. Jadi nanti saya akan banyak berlatih lagi untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach agar coach bisa memiliki komitmen juga ya terhadap apa yang sudah dia lakukan kan begitu ya. Sampai pada kesimpulan terakhir tadi saya lihat sudah bagus kan kegiatan coachingnya Pak Faisal. Terima kasih banyak ya Bu Rida. Ya, sama-sama Pak Faisal. Kebetulan ini saya sekarang diminta jemput anak. Oh gitu ya. Pulang ngaji. Ya, kasihan nanti nggak dijemput. Saya pamit dulu, Bu. Ya, mau izin pulang dulu, Bu ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sebentar Pak. Sawada Bu, santai aja tadi. Iya Pak, ganggu ya. Enggak ganggu. Sangat bisa ya. Pak Fai, saya kemarin itu kan ditemui sama Bu Rida. Beliaunya itu mau dibonceng. Ada yang mau disampaikan ke saya. Nah, kira-kira ini gimana Pak? Iya. Bu Susi berencana melakukan coaching ya? Iya. Iya. Jadi nanti bentar ini berkaitan dengan proses coaching antara Bu Susi dan Bu Rida ya? Iya. Nah sebelumnya apakah Bu Susi sudah mengetahui kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach? Ada sih Pak. Tapi saya ingin tahu apakah kompetensi yang saya tahu itu sudah betul atau enggak, karena itu saya kejenengan. Setahu saya itu yang pertama itu presence Pak, hadir sepenuhnya. Betul sekali Bu. Itu kira-kira seperti apa Bu hadir sepenuhnya? Jadi kalau hadir sepenuhnya itu saya itu betul-betul menyediakan waktu untuk berida. Kemudian saya akan coba berfokus kepada masalahnya itu Pak. Sudah tepat sekali Bu. Terus ada lagi atau tidak Bu? Kemudian yang saya tahu yang berikutnya itu mendengarkan secara aktif gitu Pak. Mendengarkan secara aktif? Iya. Jadinya seperti apa? Ya,
saya betul-betul mendengarkan permasalahan Bunda apa yang disampaikan, kemudian saya coba untuk berempati Pak terhadap apa sih memang yang dirasakan, itu apa permasalahannya, bagaimana itu Pak. Pas sekali itu sepertinya posisi sudah siap ini sepertinya. Kira-kira masih ada lagi gitu. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, setahu saya Pak. Itu seperti apa Bu mengajukan pertanyaan berbobot? Ya kira-kira itu pertanyaan yang saya ajukan itu bisa memunculkan ide-ide dalam diri Bu Rida gitu Pak. Gitu. Itu sudah sangat pas sekali itu segala. Gitu dah. Teman Iya, tiga itu sudah pas. Sepertinya Bu Susi juga sudah memilikinya ini. Ya. Nggak tahu Pak, karena itu saya kedengar. Ya. Kalau iya nanti saya janjian sama Bu Rida, nanti saya ajak ke sini gitu loh Pak. Kalau memang Oh begitu. Nggih. Berarti dengan saya nanti. Nggih, dengan observernya Pak. Jadi nanti kalau yang saya lakukan itu ada yang meleset atau apa gitu, jadi kan bisa kasih saran gitu loh Pak. Iya, baik, siap. Iya. Iya, kapan Bu? Saya tanya ke Bunda dulu ya. Kemarin tuh sudah janjian, tapi kan saya belum tahu jadwalnya jenengan. Kalau seandainya jenengan ini nanti kira-kira habis makan siang bisa gitu gimana Pak? Iya, habis makan siang. Nggih. Pun warep ngoten lho Pak. Coba. Betul ya, Bu? Ojo. Oh, oke. Iya, terus pundi? Oke, siap. Soal nanti ya, Nggih. setelah makan siang, sholat dulu Bu ya. Nggih lah. Makan siang, sholat dulu. Nggih. Nanti Sakit nggih. ya bisa apa sih yang buat yang nggak buat Bu Susi? Tenane. Ya, makanya makasih loh nggih Pak. Ya, siap, Nggih. siap. Saya tak nembung Bunda dulu nggih ya. Siap. Nggih. Pamit ya nggih. Oke, monggo. Oke, waalaikumsalam. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini silakan. Iya, yang saya janjikan kemarin tuh Pak. Oh ya kemarin. Iya. Silakan duduk. Terima kasih ya. Sampun Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sholat juga kami. Alhamdulillah. Ini yang saya sampaikan tadi loh Pak. Oke. Saya mau ini tentang coaching sama Bunda. Iya. Monggo silakan. Anggap saja di sini tidak ada saya ya Bu. Sudah nyaman saja. Oh, Oke, nggih. siap Pak. Nggih. Jadi gimana? Saya kepo ya. Masalahnya apa? Gini loh Bu Susi, saya itu kan apa ya, anak-anak itu kan dalam pembelajaran saya kan saya sudah berusaha untuk pembelajaran digital ya melalui apa ya Canva, ya Google Classroom, terus itu. Tetapi kok saya merasa itu loh masih kurang gitu loh, sehingga supaya anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran saya, apalagi IPS kan pembelajaran yang harus terupdate terus gitu loh. Nah itu kira-kira menurut jenengan itu apa ya, selain yang saya lakukan itu, selain Google Classroom, selain dengan Canva, selain YouTube, apa ada gitu loh yang pembelajaran lagi dengan metode-metode digital lainnya gitu loh. Susi saya kan ya apa ya sih masih kurang lah gitu. Nonton ya? Iya. Tapi itu sebetulnya bagus loh Bu jenengan. Tapi ini ingin supaya lebih meningkat mau tenang. Iya, supaya apa ya banyak variasinya gitu loh dalam pembelajaran dengan anak-anak nggak mudah bosan kan. Kalau IPS itu beda dengan pelajaran lain, kalau nggak anak-anak itu biar apa ya senang, nggak bosan, nggak boring, misalnya gitulah gitu. Sebetulnya tuh yang jenengan lakukan itu sangat bagus loh Bu, dan benar. Memang itu pembelajaran digital itu bisa kita gunakan supaya anak-anak itu semakin kreatif gitu ya, iya. tidak bosan. Apalagi kalau pakai HP itu kan seneng ya. Makanya sekarang kan anak-anak eranya itu kita tidak menerangkan ceramah, terus kan biar anak-anak juga punya kegiatan, biar menarik gitu. Kira-kira yang ingin jenengan lakukan selain yang dua itu apa sih Bu? Nah, maunya saya kan ada variasi dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran berdiferensiasi itu kan butuh juga apa ya media-media yang sekiranya bisa menyenangkan, bisa menarik buat anak-anak itu loh Susi. Nah, jenengan kan ahlinya gitu loh. Tapi jenengan tuh sudah bagus sekali loh Bu. Nah, selama ini tuh jenengan kan sudah tahu kanvas, barangkali dan sebagainya itu apa yang jenengan lakukan itu? Cari tahunya gimana? Sebenarnya saya untuk apa untuk orang lain ya, untuk bisa membimbing saya, menemani saya untuk apa ya, kalau media pembelajaran itu lebih
Itu loh gimana menurut Bu Susi, saya deg-degan. Gitu. Sebetulnya ada banyak sih Bu pilihan. Kalau dengan bikin interaktif, itu dengan bisa bikin dokumen. Atau kalau mau pembelajaran diferensial, itu dengan bisa bikin site itu Bu, blog atau bikin site. Itu dengan bisa kasih materi di sana, ngasih media, kemudian assessment. Tapi semuanya terserah jenengan nanti, jenengan yang pilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan jenengan. Tuh ya. Terus untuk apa ya istilahnya, saya memulainya itu bisa pembelajaran itu dengan Bu Susi atau dengan guru yang lain atau gimana menurut Bu Susi? Berikan saran dong. Kalau menurut jenengan gimana enaknya? Maunya saya berkolaborasi juga dengan teman-teman, paling nggak serumpun ya, dengan teman-teman serumpun gitu. Oh gitu. Ya, itu Bagus, tapi boleh, bagus itu. Memang perlu kolaborasi. Kalau sudah punya, jenengan sudah punya rencana bagus tuh. Kira-kira kapan mau mulainya? kalau bisa ya secepatnya, habis nanti saya coaching sama Miss Susi ini paling nggak besok lah saya itu ya, tapi jangan itu ya Miss Susi kalau saya repoti. Oh enggak. Lalu ya kalau sudah gitu kira-kira komitmen berdasarnya bagaimana? Nah selanjutnya setelah nanti saya belajar banyak dari Miss Susi, dan kemudian saya juga mencoba untuk membuka di YouTube ya, cara-caranya bagaimana, untuk itu yang seperti yang disarankan Miss Susi tadi. Terus kemudian saya juga menghubungi beberapa rekan guru yang paling tidak sempurna dengan pelajaran saya itu untuk pelaksanaan ini Miss Susi. Oh iya, dengan butuh dukungan lainnya. Perlu dukungan lain nggak kira-kira? Iya, dukungannya tentu saja Miss Susi yang ahlinya, biar nanti saya Sama-sama belajar. iya, jadi nanti terus juga minta izin ke kepala sekolah sehingga kita bisa enak ya sama-sama belajar di sekolah gitu. Gitu. Ya, insya Allah ya. Insya Allah nanti kalau saya mampu, saya bisa. Insya Allah kita bisa sama-sama belajar. Ngerti ya? Terima kasih banyak Miss Susi, maaf ya merepotkan siang-siang. Boten. Saya kira tadi masalah apa? Masih galau nggak? Sekarang alhamdulillah sudah tidak galau karena sudah ada pencerahan. Oh gitu ya? Iya, jadi Sama-sama. dengan begini kan kita bisa itu ya sudah. Galau saya sudah teratasi, gelisah saya sudah teratasi. Artinya kita kan sudah mari memajukan pendidikan untuk anak-anak seperti apa. Terima kasih banyak Miss Susi. Semoga dapat solusi buat kita semua. Ya, amin, amin. Terima kasih. Sami-sami, saya juga seneng kok diajak ngobrol. Saling membantu, ngerti nggih? Terima kasih. Amin. Atur sami-sami. Pak Faisal, saya Iya. pamit dulu ya, karena sudah siang ini saya juga lapar mau Oh, sudah lapar lagi. jadi lapar lagi. Tadi itu cuma makan bakmi dan belum nasi. Orang Jawa kan kalau Iya. sudah ketemu nasi Ya. itu Bicara kocek bikin lapar. iya, ini tadi loh galau, karena galau ya bikin lapar, makanya sudah ketemu Miss Susi jadi nggak galau lagi Sudah sudah. nggak kalah lagi, tambah lapar ya. Bu. Tambah lapar ya. Ikut makan bakmi. Iya. Loh, saya nggak diajak sendiri. Ya sebentar. Ya, oke. Oh, Pak Faisal, assalamualaikum. Salah. Gimana Pak? Saya kok deg ya Pak? Kayaknya nggak berhasil coaching saya. Gimana ya menurut misi sendiri? Kok kayaknya saya kurang mantep gitu Pak? Kurang mantapnya gimana? Saya tadinya mau menerapkan alur tirta ya Pak, tapi kok sepertinya itu saya belum menerapkannya sepenuhnya gitu Pak. Apa saya memang bolak-balik atau gimana ya Pak? Misi sih kebetulan yang mana yang belum sepenuhnya? Itu loh, apakah saya itu sudah betul menyampaikan ke Brida itu sudah betul? Apakah saya memang solusinya yang saya bisa memberikan solusi atau enggak gitu Pak? Saya takutnya nanti itu malah nggak ngasih solusi Pak. Dari percakapan tadi, menurut Misi Susi, respon dari kita bagaimana? Kalau responnya sih baik Pak. Sudah Nggih. positif ya. Iya. Kita doakan, mudah-mudahan di coaching tadi itu benar-benar sudah memberikan solusi kepada berita yang bisa. Nggih, semoga. Nah, tadi sangat umum, masuk ke perusahaan tadi apa saja? Saya sih pertama itu saya insya Allah sudah
sepenuhnya ya Pak. Terus kemudian saya sudah berusaha mendengarkan, kemudian, nah itu loh Pak, saya itu berusaha memancing pertanyaannya itu sudah bisa. Kemudian di tengah-tengah itu Pak, saya agak waktu dihadir sepenuhnya itu kadang masih kepikiran yang lain gitu Pak. Tadi sempat kepikiran, aduh kok ada jantung aja nggak ya, padahal itu nggak ada gitu loh Pak. Tapi yang namanya masih di sekolah ya, masih ada kepikiran gitu ya. Semoga tidak bermasalah ya Pak. Iya, nah kira-kira agar kita fokus tuh apa yang harus dilakukan supaya tidak kepikiran jam mengajar atau mungkin masalah-masalah lainnya ya Bu ya. Supaya tidak kepikiran kira-kira itu bagaimana solusinya? Jadi nanti saya usahakan kalau mau coaching lagi itu tidak setelah jam makan siang Pak, setelah pulang aja. Setelah pulang aja. Biar saya itu nggak kepikiran ini ada jamku atau enggak gitu loh Pak. Yes, ya Pak, ada kepikiran ya Bu ya. Tapi misalnya kita kalau misalnya benar-benar sudah kehadiran penuh ya Bu, ya hanya sedikit kendala itu tadi ya. Nah selain itu kan secara umum tapi misalnya memang benar-benar sudah hadir penuh ya Bu. Iya Pak. Nah agar tetap bisa seperti itu, dan dapat itu apa Bu? Agar bisa kondisi seperti itu? Ya pertama Pak, saya siapkan betul. Ini kira-kira itu hadir penuh itu saya siapkan betul dalam diri saya. Oh iya ini mau coaching. Oh iya saya akan berusaha mendengarkan sekali ini apa ini yang permasalahannya itu, kemudian menyampaikan masalah saya dan yang lainnya itu saya usahakan seperti itu Pak supaya saya bisa sepenuhnya. Kira-kira gimana Pak? Yes, tepat sekali Bu, tepat sekali yang disampaikan oleh Bu Susi. Nah dari proses coaching tadi menurut Bu Susi masih ada hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki Bu? Ada Pak. Cara saya menyampaikan pertanyaan, itu saya nggak tahu apakah itu memang betul-betul sudah bisa menjawab permasalahan atau enggak. Ya, saya sudah berusaha Pak. Nanti lain kali kalau untuk mengajukan pertanyaan itu mungkin nanti saya bisa cari-cari refleksi ya Pak. Bagaimana cara mencari pertanyaan yang berbobot, yang enak di hati gitu, supaya bisa memunculkan ide-ide yang kreatif lagi gitu Pak. Pas sekali Bu, ya mencari pertanyaan yang pas di hati. Pak. Ya. Nah kira-kira apa yang perlu Bu Susi lakukan agar itu bisa meningkat, agar bisa pertanyaan itu sampai pas di hati? Mungkin saya perlu menyelami permasalahan dulu ya Pak, kebenaran. Kemudian saya akan coba cari ini pertanyaan yang tidak memojokkan, yang baik gitu Pak. Terus saya kayaknya perhatian lagi Pak. Dan dengan seperti ini kan saya juga bisa tahu, oh apa ya yang kurang, apa yang saya tingkatkan. Termasuk dengan kehadiran dengan ini Pak, salah satu cara yang saya lakukan. Bener loh buat Pak? Iya Bu, sama ini sudah pas, sudah sesuai sekali dan saya lihat sudah berjalan lancar semua Bu, sudah pas. Saya rasa Mas Susi sudah cocok menjadi coach. Oh tenang, iya. Derek. Terus nanti juga bisa merefleksikan juga apa yang juga apa namanya sudah tahu nanti apa yang harus dapat oleh posisi. Oh iya. Jadi rencananya nanti, ini saya dapatkan strategi. Ya nanti saya coba lagi Pak melihat apa yang kurang lebih dari refleksi ini juga. Terus untuk perbaikan ke depannya mungkin saya akan baca lagi lah Pak, lihat yang saya lakukan setelah ini. Mantap, cocok, semua sudah luar biasa. Tapi percakapan semangat luar biasa. Terakhir musisi juga lakukan refleksi karena saya sudah sangat luar biasa musisi. Benar-benar si coaching ini benar-benar menunjukkan kesian. GR loh. Anda ini saat kedepannya musisi pasti jadi kesian. Waktu suwun Pak, jenengan juga sudah ngasih ide luar biasa. Ini semua dari musisi sendiri sebenarnya. Ada dari suwun gitu. Kita tak pamit gitu. Oh, besok buru-buru. Iya Pak. Silakan. Atas suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam. Cek Dota, maaf ya ganggu ya. Oh enggak apa-apa. Keturun dulu Mbak Pras. Oh iya. Kurang sebentar. Bu Susi gini ada yang mau
ini, saya kemarin itu disambati Pak Faisal. Sama kosong Pak Faisal. Nggak tahu, katanya minta di coaching. minta itu sama saya gitu. Nggak tahu Pak Faisal ada masalah apa. Itu nanti insya Allah nanti setelah prasasti kan teman-teman kan sudah banyak yang pulang, jadi kan harus menjaga privasi ya, diskusi gitu. Mau coaching gimana? Saya yakin dengan bisa. Misalnya, Kira-kira ini memang sudah bisa coaching kan ya? iya. Potensi apa? Ya, Yang harus dimunculkan. menurut saya ada beberapa kompetensi dalam kegiatan coaching itu yang harus dimiliki. Yang pertama itu harus hadir sepenuhnya. Oh, bukan. Terus pun dihadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya itu artinya begini, kita itu menyediakan waktu, menyediakan tidak hanya waktu saja, tapi juga hati, juga perasaan. Artinya kita benar-benar fokus pada apa yang ingin disampaikan oleh coach kepada kita. Dan tentu saja kita juga harus menjaga privasinya juga. Terus yang kedua, mendengarkan secara aktif apa itu yang dipermasalahkan oleh coach gitu, sehingga kita itu bisa memberikan apa ya, rasa empati kita. Jadi tidak hanya fokus tapi kita juga hadir semuanya. Artinya kita juga memberikan apa ya, perasaan kita, solusi-solusi itu yang diminta oleh coach gitu. Kalau misalnya walaupun sulit ya Bu, terus kira-kira potensi apa lagi Bu? Terus juga mengajukan pertanyaan berbobot pada si coach gitu. Jadi apa yang ingin disampaikan, sehingga dari situ nanti akan mengenali ide-ide tentang permasalahan yang dihadapi, itu menyelesaikan solusinya dengan bertanggung jawab dan sebagainya. Jenengan sudah pinter gitu loh. Ya sudah bisa ya. Kita kasih Jadi kamu belajar gitu J. Iya. Nanti saya juga nanti minta bantuannya Susi juga. Iya. Untuk hadir sebagai apa ya, sebagai istilahnya untuk mengamati kegiatan kami berdua. Jadi kan tidak enak Susi kalau hanya berdua dengan Pak Faisal, nanti menimbulkan fitnah dan sebagainya. Saya tambah. Udah, jadi kan menemani saya juga sebagai pengamatnya juga, sebagai observernya. Supaya tidak terjadi fitnah juga gitu loh. Susi saya takutnya gitu. Sudah siap sekali. Kapan gitu? Nanti setelah absensi terakhir itu setelah prasasti, jadi teman-teman sudah pulang, kita nanti melakukan coach. Berarti mau ini lagi? Iya, Sudah lagi? Iya, sebentar lagi. Jadi saya harapkan Susi tidak tidur dulu nggih. Kok tahu? Lagi gitu. Gitu ya. Susi minta waktunya dan terima kasih atas sami-sami. Tapi bisa saya ini dulu juga Pak Faisal. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tak tahu? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Susi. Waalaikumsalam. Bu Rida ya, Pak Kafe ya? Iya, betul. Iya. Sedang deh Bu, bilangin monggo. Oke, siap. Dan Pak Kai tunggu Susi dulu ya. Oh enggak, dari belakang. Oh iya. Ini yang aku ya Bu. Oh iya, nanti ya Susi. Ini kan kita sudah selesai prasasti, jadi teman-teman juga sudah pulang dan tinggal Pak Kai. Kita bertiga gitu. Pak Koceng ya? Iya. Nah, monggo Pak, silakan Bu. Saya ini aja. Kami monggo. Iya. Jadi begini Bu Ida. Setiap saya pembelajaran ke-7 Bapak, saya merasa anak-anak itu kurang bersemangat Bu. Jadi gimana ya? Kenapa Pak Kai? Jadi anak-anak ini loh, anak-anak kalau pembelajaran saya di jam ke-7 itu kurang bersemangat. Gitu. Sangat berbeda ketika pembelajaran jam 1-2. Dan saya kan juga berharap semua pembelajaran itu murid antusias. Nggak harus jam 1-2, jam 8, semuanya itu saya berharap selalu antusias kalau sedang pembelajaran begitu Bu. Jadi saya di sini buat. Oh gitu. Kalau boleh tahu ya Pak Faisal ya, usaha yang apa yang sudah dilakukan Pak Faisal agar murid-murid itu bisa antusias gitu. Apakah nanti pembelajarannya dibuat semenarik mungkin atau bagaimana, atau anak-anak
sudah dalam keadaan lapar kan jam 7.08 itu kan jam terakhir ya Pak Fai. Gimana usaha Pak Faisal? Jadi begini Bu, saya ada malas sebenarnya. Saya itu biasanya itu hanya memberikan sama kepada mereka. Oh gitu. Saya Ya. motivasi ke mereka. Kalau untuk apa namanya untuk meraih kesuksesan itu harus sungguh-sungguh belajar. Dan belajar itu memang benar-benar ya kadang terasa melelahkan. Tapi sepertinya motivasi atau ceramah yang salah itu katanya masih kurang efektif Bu. Masih tetap kurang semangat ketika saya juga. Bagaimana dengan usaha yang lainnya Pak Fai yang bisa Pak Fai lakukan? Sebenarnya saya ada ide Bu. Saya ingin melakukan ice breaking atau permainan di dalam kelas. Ya. Tapi saya ragu Bu. Kenapa ragu Pak Fai? Saya hanya percaya diri Bu. Oh, Saya itu gitu. pemalu. Saya ragu apakah saya itu mampu melakukan ice breaking di depan anak-anak. Gitu Bu. Masa Pak percaya diri di depan anak-anak Pak Fai? Jadi Pak Fai kan harus apa yang menumbuhkan dulu ya kepercayaan dirinya Pak Fai. Kira-kira hal apa yang bisa dilakukan Pak Fai? Sepertinya saya butuh latihan. Terus? Ini kalau saya berlatih dulu, mungkin kepercayaan diri saya akan meningkat. Dan yakin kalau saya itu mampu untuk melakukan SBG. Sejauh ini saya belum pernah berlatih sama sekali, Bu. Belum pernah mencoba. Jadi makanya saya ini agak ragu, agak takut apakah bisa memandu anak-anak melakukan SBG. Jadi mungkin saya akan berlatih mungkin Bu untuk kawan. Bagus itu Pak Fai, itu ide yang bagus sekali. Sebagai tahap awal sudah bagus apa yang dilakukan Pak Faisal. Kira-kira kapan dan di mana Pak Faisal akan berlatih? Apakah butuh bantuan juga dengan rekan sejawat? Rencananya saya ingin secepatnya. Saya rasa mungkin besok setelah pulang sekolah saya coba mulai latihan Bu. Kemudian untuk tempatnya saya rasa di kelas Bu. Saya mungkin nanti bikin satu ruangan digunakan untuk berlatih ketika anak-anak sudah pulang sekolah. Kalau saya kosong, saya berangkat berlatih agar situasinya sama seperti kondisi sebenarnya. Kemudian saya butuh bantuan Miss Susi. Saat ini Miss Susi itu kan aktif di dunia pramuka. Nah, karena dunia pramuka saya lihat SPG-nya sangat banyak Bu. Jadi sepertinya Boleh. pas untuk melatih saya. Oke. Iya, luar biasa Pak Faisal. Boleh, bagus dengan rekan sejawat yang lain ya. Itu sangat bagus Pak Faisal. Jadi setelah berlatih nanti Pak Faisal akan menerapkannya di dalam kelas gitu ya. Ibu, akan setelah selesai latihan, besok setelah selesai latihan, bisa urusan. Akan saya coba langsung di dalam kelas Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak menjadi lebih antusias ya Pak Fai, apalagi setelah pada saat jam-jam terakhir jam 7.08 gitu ya, dengan adanya ice breaking di kelas bisa diimplementasikan oleh Pak Faisal. Cuman hanya ya Bu ya. Iya pasti. Insya Allah kalau sudah selesai saya melakukan ice breaking, langsung latih dan saya jadi orang pertama yang saya kabari. Oke. Semoga Pak Faisal bisa benar-benar mengimplementasikan kegiatan ini untuk anak-anak dan anak-anak tidak ngulukro ya, istilahnya ngulukro lagi, tapi anak-anak tetap semangat sampai jam terakhir dalam pembelajarannya Pak Faisal. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, aku enten ya, saya izin dulu. Tadi ini sudah ada janji, tadi sudah tercerahkan dengan Bu Rida. Tadi saya ada janjian dengan Sultan Ngopi. Oh gitu, pulang sekolah. Iya, sambil ada hal yang perlu didiskusikan katanya. Oh gitu. Kalau urgent juga. Monggo Pak Faisal. Saya pamit dulu di mengatur suasana waktu ini. Susi, saya butuh penjenengan masukan dari panjenengan kegiatan coaching saya tadi dengan Pak Faisal gimana? Kesip, pinter kok, keren bisa. Saya suka ya, bener-bener suka saya. Iya tak? Iya, wajar saya sampai ikut-ikut menjelang, ikut-ikut, wah sebenarnya ya, saya juga ikut. Jadi gimana perasaan jenengan? Ya,
Alhamdulillah saya tadi benar-benar kompetensi itu bisa saya lakukan. Terus akhirnya saya juga secara umum pada alur tirtanya itu bisa secara runtut itu kami terapkan gitu dalam kegiatan coaching ini Miss Susi. Iya, saya juga yang tadi mantu-mantu ya, keren enggak? Kira-kira kalau menurut ini nanti dengan menemui kendala apa enggak? Kendalanya ada. Kendalanya itu kan Pak itu kan jarang bisa terbuka sama dia, jadi kan harus menggali dulu. Iya. Gitu. Jadi biar Pak Fainya bisa menceritakan secara terbuka, secara tanpa beban dia menjadikan masalahnya sehingga kita juga bisa mencari solusi secara bersama-sama. Iya, gitu, sama saya juga lagi agak begitu ya, tapi jadi kan sudah tahu betul nih kendalanya seperti apa. Kira-kira bisa nggak dia kasih dulu? Alhamdulillah bisa, karena Pak Fai itu kan orangnya selalu mau belajar. Artinya selalu mau belajar dan tidak segan-segan untuk bertanya gitu ya. Meskipun beliaunya itu orangnya tertutup sekali, jadi tidak semua orang dia itu bisa mengungkapkan kepada orang tertentu saja. Jadi saya bisa sama Pak Fai juga bisa saling belajar, bisa saling berkomunikasi dengan baik. Artinya apa yang dimaui bisa saya itu sama-sama belajar gitu loh Miss Susi. Dan saya dengan Pak Fai sudah kuat sekali. Nanti Bu, ini kan sudah tahu kendalanya, kemudian caranya bagaimana sih? Nanti selanjutnya apa? Rencananya saya ini tadi kan Pak Fai juga meminta saya untuk ketika saya sarankan, kemudian dia juga menemukan jawaban dari permasalahan dia, kita sama-sama bersolusi bersama gitu dalam kegiatan ini. Itu nanti beliau menghubungi saya bagaimana dia melaksanakan apa yang dia lakukan tadi yang baik. Siap dan menjawab beliaunya itu siap. Karena Pak Faisal pada dasarnya itu orangnya kan pinter. Dia juga senang belajar, menggali ilmu pengetahuan, bisa menemukan hal-hal baru yang menarik terus diterapkan. Alhamdulillah. Nanti ini demi kita semua ya, terlaksana tentu saja dengan upaya pembelajaran yang berpihak pada siswa itu benar-benar kita terapkan dengan anak benar-benar menyenangkan. Enak kalau coachingnya dengan nanti itu teman-teman bisa kartu buat semua. Masa gitu ya? Tidak Susi, saya hanya wajah. Saya itu senang kalau diajak. Kita salingkan sama teman sejawat, jadi kita saling memberikan apa yang terbaik. Biasa untuk anak-anak. Ada lagi? Terima kasih Bu Susi yang mendampingi kami tadi. Sama-sama mengganggu waktu tidurnya. Sampai sesiang ini, hampir sore hari ini sudah. Terima kasih banyak Bu Susi. Saya juga waktunya. Saya pulang dulu ya. Saya juga tunggu anak saya ini waktu